Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa man tabi'ah minat dunya ilal qiyamah. La haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Lillahi ta'ala al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Malam ini akan kami bacakan penjelasan tentang ta'alluq, takhalluq serta tahakkuk. Hubungan hamba dengan Allah itu ada tiga. Pertama adalah ta'alluq. Secara harfiah maknanya bergantung. Seorang hamba yang beriman kepada Allah, dia senantiasa bergantung pada sifat-sifat ketuhanan, yaitu dengan cara menyerahkan segala urusannya kepada Allah, bersandar pada Allah dan tidak bergantung kepada yang lainnya. Semua kebutuhannya, semua hajatnya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang Allah itu adalah zat tempat untuk bergantung. Sandaran yang paling kuat, tempat bergantung yang paling kuat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain Allah, jika dijadikan sandaran pasti pada saatnya akan ambruk. Ketika seorang bersandar pada kekayaan, kekayaan itu bisa hilang. Ketika seorang bergantung pada jabatan, jabatan itu bisa pensiun. Ketika seorang bergantung pada pengaruh, pengaruh itu juga bisa sewaktu-waktu berubah. Satu-satunya yang abadi, kokoh, kuat adalah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus hanya bergantung kepada Allah, tidak boleh bergantung kepada yang lainnya. Termasuk juga tidak boleh bergantung pada usaha kita sendiri. Karena ikhtiar kita, usaha kita itu terjadi juga karena pertolongan Allah, bukan hasil usaha kita sendiri. Itu makna ta'alluq atau bergantung kepada Allah. Yang kedua adalah takhalluq. Takhalluq ini meneladani akhlak Allah atau berakhlak dengan sifat rububiyah. Secara batin kita harus bangga jadi hambanya Allah yang maha mulia. Secara batin kita harus merasa kuat bersama Allah, karena memang Allah zat yang maha kuat, maha perkasa, maha kuasa. Ya, secara batin kita harus seperti itu. Yang kemarin berulang-ulang kami sampaikan, sama-sama jadi hamba. Jadi hambanya Allah itu hamba yang paling keren, ya, jika dibanding dengan hamba yang lainnya. Karena Allah lah yang telah ada sebelum alam semesta. Allah yang menciptakan alam semesta, yang memelihara alam semesta, dan suatu saat Allah juga yang akan menghancurkan alam semesta. Jadi Allah itu zat yang maha gagah. Terus kita jadi hambanya, maka kita akan ikut gagah, ikut mulia, ikut kuat gitu. Bukan kita sendiri yang kuat, tapi kita kuat bersama Allah, mulia bersama Allah, perkasa bersama Allah. Nah, kalau kemudian seseorang itu hanya menjadi hambanya patung, patung itu tidak bisa apa-apa, terus kita jadi hambanya, betapa hinanya kita. Ya. Kita cuma jadi hambanya jin misalnya. Jin itu ciptaan Allah, makhluk Allah, terus kita jadi budaknya, hambanya jin, berarti lebih hina lagi. Maka secara batin orang yang beriman itu harus bangga jadi hambanya Allah. Nah, di samping takhalluq bi ausafi rububiyah, berakhlak dengan sifat-sifat ketuhanan, juga seorang secara lahiriah
harus selalu takhalluq bil ubudiyah atau bi ausafil ubudiyah. Walaupun hati kita merasa mulia bersama Allah, tapi lahiriahnya karena kita seorang hamba, ya kita harus merasa hina di hadapan Allah, merasa fakir di hadapan Allah, merasa bodoh di hadapan Allah, merasa tak berdaya di hadapan Allah, gitu. Itu lahiriahnya. Batinnya merasa gagah di hadapan Allah. Nah, ketika seorang telah mampu memadukan antara ta'aluk dan takhalluq, maka yang terjadi pada dirinya adalah tahakkuk. Tahakkuk itu gabungan antara ta'aluk dan takhalluq. Nah, orang yang telah takhalluq, berakhlak dengan sifat rububiyah dan juga dengan sifat secara lahiriah dengan sifat ubudiyah, sifat kehambaan, itu yang terjadi pada dirinya adalah al-khuriyatu fil batin. Batinnya itu merasa merdeka, karena satu-satunya yang bisa mengatur hanya Allah, satu-satunya yang bisa memerintah hanya Allah. Selain Allah tidak akan mengintervensi orang tersebut, sehingga batinnya itu benar-benar merdeka, tidak bisa diperbudak oleh siapapun, oleh apapun. Satu-satunya yang bisa memperbudak hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya secara batin merdeka. Orang kalau batinnya masih dikuasai oleh selain Allah, itu ya masih terjajah, ya, terjajah oleh kekuasaan, terjajah oleh keinginan, terjajah oleh kedudukan, terjajah oleh kemegahan dan lain sebagainya. Tapi kalau terjajah oleh Allah itu merdeka. Ya, merdeka dari makhluk maksudnya, karena satu-satunya yang bisa memperbudak, yang bisa memperhamba hanya Allah. Di batinnya selalu merdeka, kemudian lahiriahnya tetap memposisikan diri sebagai hamba. Ya. Jadi lahiriahnya tetap hamba, tapi batinnya merdeka, tidak bisa diatur, ditekan, dipengaruhi oleh siapapun. Hatinya selalu bersama Allah, hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mari kita belajar seperti itu, karena yang sering kita alami, kita ini ngakunya hambanya Allah, tapi kita masih sering diperbudak oleh nafsu kita sendiri. Ya, kita masih sering diperbudak, dibuat capek oleh nafsu kita sendiri, sehingga kita ini belum merdeka dari tipu daya nafsu kita sendiri. Wa qala Syekh Zarruq radhiyallahu anhu, dan Syekh Zarruq atau Syekh Zuruk mengatakan awsafur rububiyati arba'atun, sifat-sifat ketuhanan itu ada 4. Kemudian perbandingannya atau kebalikannya, yaitu sifat ubudiyah juga ada 4. Jadi sifat rububiyah itu sifat ketuhanan, kalau ausoful ubudiyah itu sifat kehambaan. Itu serba kebalikannya, ya, serba kebalikannya. Contoh yang pertama, Allah itu maha kaya. Ya. Kayanya Allah itu beda dengan kayanya hambanya. Kalau kaya yang sering dilekatkan pada sifat manusia yang kaya itu biasanya adalah orang yang memiliki segala sesuatu, orang yang memiliki banyak harta disebut orang kaya. Itu kaya menurut manusia. Tapi kalau kaya menurut Allah itu maknanya bahwa Allah itu tidak butuh kepada apapun, ya, karena semuanya sudah menjadi miliknya, maka Allah tidak butuh kepada apapun. Nah, kalau makhluk manusia itu semakin banyak memiliki sesuatu, semakin banyak bergantung pada orang lain. Ya, yang dulunya dia masih bisa mandiri, segala sesuatu dikerjakan sendiri, setelah semuanya punya, semuanya ada, akhirnya dia perlu banyak pembantu. Semakin banyak kekayaannya, semakin banyak karyawannya. Itu kalau manusia. Ya. Tapi kalau Allah, semuanya sudah menjadi milik Allah dan Allah tidak butuh pada semuanya. Ya, makanya Allah itu juga termasuk zat yang tidak butuh tempat. Makanya kalau kita ngaji tauhid, salah satu sifat wajib bagi Allah itu adalah qiyamuhu binafsihi. Allah berdiri pada dirinya sendiri, tidak berdiri pada makhluknya.
Sehingga Allah tidak perlu tempat. Kenapa? Karena tempat itu yang bikin Allah. Ya. Nah, kalau Allah itu perlu tempat, pertanyaannya sebelum Allah bikin tempat, terus Allah ada di mana? Ya. Kan tempat itu yang bikin Allah. Kalau yang bikin Allah berarti kan sebelumnya pernah tidak ada. Kapan itu? Saat Allah belum menciptakan tempat kan berarti tidak ada. Nah, kalau kemudian Allah perlu tempat, pertanyaannya sebelum Allah menciptakan tempat, Allah ada di mana? Makanya yang benar ya qiyamuhu binafsihi, Allah berdiri pada dirinya sendiri. Nah, ada sebagian orang Islam yang dia berkeyakinan Allah itu bertempat di arsy. Ya. Karena memang di antara sekian ciptaan Allah, arsy itu ciptaan Allah yang paling besar. Kemudian Allah ada di arsy. Pertanyaannya, sebelum Allah menciptakan arsy, Allah ada di mana? Itu satu. Yang kedua, ketika kita sholat, kita berulang-ulang mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, berarti Allah itu paling besar. Nah, perkara sekarang kalau Allah itu bertempat di arsy, berarti kan arsy itu harus lebih besar daripada Allah. Untuk bisa muat ditempati Allah, arsy itu harus lebih besar daripada Allah, dan itu tidak mungkin. Ya, berarti kalau begitu bukan Allahu Akbar tapi arsy akbar, arsy itu lebih besar, kan tidak mungkin itu. Ya, makanya kalimat wal istawa al arsy, Allah bersemayam di arsy itu kemudian ditakwili oleh para ulama, maknanya bukan bersemayam dalam arti tinggal atau bertempat di arsy, tetapi Allah lah yang menguasai arsy. Karena di mana-mana tempat itu pasti lebih besar daripada yang menempati. Nah, sementara kita mengatakan Allah itu maha besar, tidak ada yang lebih besar daripada Allah, termasuk arsy itu juga tidak akan lebih besar daripada Allah. Maka Allah qiyamuhu binafsihi, Allah tidak butuh tempat, sampai tempat aja nggak butuh. Nah, kalau selain Allah itu perlu tempat. Nah, semuanya menempati tempatnya sendiri-sendiri dan tidak bisa ditempati oleh yang lainnya. Nah, jadi kalau Allah tidak butuh kepada yang lainnya, kebalikannya sifat ubudiyah, sifatnya hamba itu al-faqru, butuh kepada yang lainnya. Kita tidak bisa tidak butuh kepada Allah. Setiap detik ya, kita butuh kepada Allah. Kemudian sifat rububiyah yang kedua adalah mulia. Sedangkan sifat kebalikannya yaitu sifat kehambaan atau ubudiyah yaitu hina. Yang mulia sesungguhnya hanya Allah. Nah, selain Allah itu hakikatnya hina. Tapi ketika hamba itu dekat yang maha mulia, dia akan mulia bersama yang maha mulia. Nah, jadi kita ini kalau sendirian hina. Kalau sendirian hina. Kenapa? Status kita cuma hamba. Tapi begitu kita bersama Allah, kita kena pancaran kemuliaan Allah sehingga ikut menjadi mulia. Itu yang dimaksud dengan mulia bersama Allah. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, sifat rububiyah itu al-qudrah, yaitu kuasa. Allah kuasa menciptakan segala sesuatu. Allah kuasa memelihara sesuatu. Dan Allah juga kuasa menghancurkan sesuatu. Allah kuasa menciptakan sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada. Kemudian setelah ada diadakan terus juga bisa. Ya. Jadi Allah mampu menciptakan sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada. Setelah ada oleh Allah dijadikan ada terus. Itu Allah juga bisa. Contohnya apa? Surga dengan seluruh penghuninya, neraka dengan seluruh penghuninya. Itu pada mulanya tidak ada. Kemudian Allah ciptakan menjadi ada. Setelah ada, nanti surga dan penghuninya itu oleh Allah dikekalkan. Yang mekalkan surga dan neraka juga tetap Allah. Ya. Neraka juga begitu. Neraka itu sebelumnya tidak ada. Setelah diciptakan Allah kemudian menjadi ada. Setelah ada oleh Allah dibikin ada terus. Itu juga Allah mampu. Maka biasanya kalau berbicara tentang penghuni surga dan neraka selalu ada kalimat khalidina fiha abada. Dia kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Itu yang membuat kekal, yang membuat selama-lamanya itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bukan kemampuan surga itu sendiri, bukan kemampuan neraka itu sendiri, tapi kemampuan Allah. Ya. Kemudian Allah juga mampu membuat sesuatu yang tidak ada, kemudian tidak ada selama-lamanya. Ya.
Membuat sesuatu yang tidak ada tetap dijadikan oleh Allah menjadi tidak ada untuk selama-lamanya, itu juga bisa. Ya, jadi bagi Allah tidak ada yang tidak bisa, semuanya mampu. Kebalikannya adalah al-ajzu. Kebalikannya sifat rububiyah al-qudratu, yaitu sifat ubudiyah al-ajzu, maknanya lemah. Ya, kita manusia ini hakikatnya adalah makhluk yang lemah. Tapi ketika kita dekat bersama yang maha kuat, akhirnya kita menjadi kuat. Nah, aslinya lemah kita tidak bisa apa-apa. Kita bernafas itu juga karena dibisakan oleh Allah, kita hidup karena dihidupkan oleh Allah, gerak dan diam kita itu yang menggerak dan mendiamkan juga Allah. Ya. Jadi kita tidak bisa apa-apa. Tapi ketika kita bersama Allah yang maha kuasa, maka kita kecipratan atau kena pancaran maha kuasanya Allah. Dan yang keempat, sifat rububiyah itu adalah al-quwah, yaitu kuat. Nah, kebalikannya sifat ubudiyahnya yaitu tidak berdaya. Nah, jadi Allah zat yang maha kuat, manusia adalah makhluk yang tidak berdaya, makhluk yang dhaif. Dhaif, kemudian jamaknya du'afa. Du'afa itu jamak dari dhaif, orang-orang yang lemah. Karena memang aslinya kita semua ini lemah, yang kuat hanya Allah. Tidak ada kekuatan bisa menjalankan perintah Allah tanpa bantuan Allah. Tidak ada daya menghindar dari perbuatan maksiat tanpa pertolongan Allah. Aslinya manusia itu seperti itu. Ya. Nah, semua ini akan selalu terjadi tadi itu lawannya. Jadi kalau Allah kuat berarti hambanya lemah. Kalau Allah kuasa hambanya tidak berdaya. Kalau Allah mulia hambanya hina. Selalu begitu. Nah, jadi sifat Allah dan sifat hambanya itu selalu kebalikannya, ya, selalu kebalikannya. Maka kemudian kalau kita pernah mendengar dalam hadis qudsi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal Tuhannya, maka dia sungguh akan bisa mengenal. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia sungguh akan bisa mengenal Tuhannya. Itu maknanya ya gitu. Jadi bukan kok menganggap dirinya itu Tuhan, tetapi yang kebalikan, sifat kebalikan dari dirinya itulah sifatnya Tuhan. Jadi kalau kita sebagai manusia lemah, maka Tuhan itu kuat. Kalau kita bodoh, Allah alim. Kalau kita tak berdaya, Allah kuasa, dan seterusnya. Nah, diserba sebaliknya. Faman, maka barang siapa istagna, yang merasa kaya billahi bersama Allah, iftaqara, maka dia akan selalu butuh ilahi kepada Allah. Ya. Orang yang mengakui bahwa yang kaya itu hanya Allah, dia kaya bersama Allah, maka dia juga hanya butuh apa-apa kepada Allah, tidak akan butuh kepada yang lainnya. Ya, ibaratnya seorang pembantu, dia tahu juragannya itu kaya dan pemurah, maka pasti pembantu yang seperti itu tidak akan minta kepada orang lain. Kenapa? Dia pasti hanya akan minta kepada juragannya sendiri. Kenapa? Juraganku kaya kok, juraganku baik hati, juraganku dimintain apa saja punya, maka saya tidak akan minta kepada orang lain kecuali kepada juraganku. Begitu ya. Itu pembantu terhadap juragannya. Nah, hamba terhadap Allah harusnya juga begitu ya. Kita ini yakin kalau Allah itu maha kaya, Allah semuanya punya, maka kita jangan minta kecuali hanya kepada Allah. Makanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami minta tolong, karena yang bisa nolong hanya kamu Allah. Nah, waman iftaqara ilallah, dan barang siapa yang selalu butuh kepada Allah, istaghna bihi, maka dia akan kaya bersama Allah. Jadi kalau orang sudah selalu butuh sama Allah, kayaknya semuanya jadi punya, karena Allah kaya ya. Sementara dia selalu butuh kepada Allah, jadi ikut kena pancaran maha kayanya Allah. Wa man ta'azzaza, dan barang siapa yang merasa mulia billahi bersama Allah, dzalla, maka dia akan merasa hina lahu kepada Allah. Jadi orang yang menyadari bahwa yang mulia itu hanya Allah, maka dia di hadapan Allah merasa hina. Merasa hina karena cuma seorang hamba, yang kaya sungguhnya hanya Allah.
Wa man dallalahu, dan barang siapa yang merasa hina di hadapan Allah, ta'azzaza bihi, maka dia merasa mulia bersama Allah. Kalau toh dia mulia itu karena dia sedang dekat dengan yang maha mulia. Seandainya dia sendirian, dia itu hina. Seandainya dia sendirian, dia itu fakir, tapi karena bersama yang maha kaya akhirnya jadi ikut kaya, ikut kaya. Sebenarnya kalau dia sendirian itu hina, tapi ketika dia bersama yang maha mulia akhirnya ikut dimuliakan. Wa man syahida qudratahu, barang siapa yang menyaksikan kuasanya Allah, ro'a, maka dia akan melihat ajza nafsihi, kelemahan dirinya sendiri. Orang itu kalau mau merenung, ya, melihat apa saja kemudian merenung bahwa semua itu adalah bukti kuasa Allah, nanti dia akan sadar betapa manusia itu makhluk yang tidak berdaya, ya. Makanya ayat Allah itu tidak hanya ayat Al-Quran, tapi juga ada istilah ayat kauniyah, itu alam semesta. Nah, kita bisa memandang apa saja yang ada dalam semesta ini, nanti akan mendapatkan kesimpulan bahwa semua itu bukti kuasa Allah. Kalau kita sudah melihat bukti kuasa Allah, kita sadar akan ketidakberdayaan diri sendiri, sehingga kita akan jauh dari sifat sombong. Wa man ra'a ajza nafsihi, dan barang siapa yang melihat kelemahan dirinya sendiri, syahida qudrata maulahu, maka dia akan menyaksikan kuasa Tuhannya, ya. Setelah dia menyadari kelemahannya, baru sadar dan menyaksikan betapa Allah itu zat yang maha kuat. Wa man nadhara dha'fa nafsihi, dan barang siapa yang memandang kelemahan, ketidakberdayaan dirinya sendiri, ra'a quwata maulahu, dia akan menyaksikan kuatnya Tuhannya, ya. Ketika memandang dirinya sangat tidak berdaya, maka dia tahu yang maha kuat hanya Allah. Wa man ra'a quwatahu alima dha'fa nafsihi, dan barang siapa yang sedang melihat kekuasaan Allah, kekuatan Allah, dia akan mengetahui kelemahan diri sendiri. Lah itu akan terjadi silih berganti dalam hati kita itu, ya. Akan terjadi silih berganti dalam diri kita. Ketika kita memandang Allah, ya, kita merasa mulia bersama Allah, kemudian butuh kepada Allah. Ketika kita memandang diri kita sendiri, kita merasa hina, merasa fakir, sehingga kita selalu butuh kepada Allah. Jadi gini, ya. Lakin in kanal bisatu nadru ili ausofika fa antal fakiru ilallah. Jadi mata hati kita ini dalam memandang itu ada dua sudut pandang. Ketika dia memandang dan yang tampak itu adalah sifat-sifat kehambaan kita, ya. Pas kita merenung, yang kita renungkan itu tentang sifat-sifat kita sebagai hamba manusia yang lemah, maka kita akan sadar bahwa kita ini selalu butuh kepada Allah. Itu kalau pas kita merenung, yang kita renungkan itu betapa diri kita ini hamba yang lemah. Sebaliknya, wa in kanal bisatun adru ila ausofihi fa antal ghaniyyu billah. Sebaliknya, ketika kita memandang dan dalam pandangan itu yang tampak adalah sifat-sifat Allah, sifat-sifat Allah yang maha kaya, akhirnya kita juga merasa kaya bersama Allah. Jadi kalau pas sendirian, ya, lihat diri kita sendiri, kita sadar kalau diri kita ini makhluk yang sangat fakir, sangat butuh kepada Allah. Tapi ketika suatu saat yang kita pandang itu maha kayanya Allah, nah, dan kita jadi hambanya zat yang maha kaya, akhirnya dalam hati kita juga merasa kaya bersama Allah. Yang kaya sebenarnya hanya Allah, tapi karena kita bersama zat yang maha kaya, akhirnya ikut kena pancaran kayanya Allah, sehingga diri kita merasa kaya, karena punya Tuhan yang maha kaya. Wahuma yata'aqibani alal arifi, dan dua sudut pandang ini akan silih berganti terjadi pada mata hati orang yang mengenal Allah. Jadi pas merenung itu, kalau yang tampak itu sifat dirinya, dia merasa butuh kepada Allah. Tapi kalau yang tampak itu tentang kekuasaan Allah, maha kayanya Allah, dia merasa kaya bersama Allah. Makanya kemudian nanti dalam praktek taholuknya, ya, orang mukmin itu hatinya merasa kaya, tapi lahirnya merasa fakir, gitu. Kayanya bersama Allah, fakirnya kepada Allah.
Fataratan yaglibu alil ghina billah. Maka terkadang ketika seorang mukmin itu merenung, yang tampak dalam mata hatinya adalah maha kayanya Allah. Fatat huru alai asarul inayah, maka tampaklah baginya bekas-bekas pertolongan Allah. Nah, jadi dia merasa bisa apa saja itu semuanya karena ditolong, dibantu oleh Allah. Wa taratan yathuru ali asarul fakri. Kemudian terkadang tiba-tiba berubah ketika ya merenung, yang tampak itu adalah betapa dirinya itu fakir. Ya, fayal tazimu riayata, akhirnya dia selalu menekuni mohon perlindungan kepada Allah. Fahina ghalabal ghina billah alal habibillah at'ama alfan min so'in. Dan itu juga terjadi pada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu juga kadang-kadang itu merasa kaya bersama Allah, kadang-kadang juga merasa fakir. Dan itu nanti kemudian berdampak pada perilaku. Ketika Rasulullah dalam hatinya itu merasa kaya bersama Allah, itu Rasulullah mampu memberi makan kepada 1000 orang. Ya. Pas hatinya itu memandang, yang dipandang itu maha kayanya Allah. Terus kayanya Allah itu dilimpahkan kepada Rasulullah. Akhirnya Rasulullah mampu memberi makan kepada 1000 orang. Itu pas yang tampak itu maha kayanya Allah. Ya. Wahina ghalabal faqru. Tapi pada suatu saat yang terjadi itu, yang tampak dalam pandangannya bukan maha kayanya Allah, tapi fakirnya dirinya kepada Allah. Saking fakirnya itu Nabi Muhammad pernah, ya, untuk sekedar makan itu tidak ada yang dimakan, sehingga harus mengganjal perutnya dengan batu. Ya. Dalam perang Ahzab atau perang Khandaq, itu pernah terjadi. Rasulullah bersama para sahabat itu benar-benar mengalami kondisi fakir, ya, kehabisan bahan makanan, sampai untuk menahan rasa lapar itu Rasulullah harus mengganjal perutnya dengan batu. Nah, itu berarti yang terjadi adalah sifat fakir yang ada pada dirinya. Tapi di kesempatan yang lain Rasulullah itu mampu membagi-bagi makanan kepada 1000 orang. Nah, Nabi Muhammad saja kadang fakir, kadang kaya. Maka kita sebagai umatnya itu juga begitu hidup itu, ya. Kadang kaya, kadang fakir. Kadang mulia, kadang hina. Kadang enak, kadang tidak enak. Tapi semuanya sudah ada tuntunannya agar bernilaikan ibadah. Ketika enak bersyukur, dengan bersyukur ditambah nikmatnya. Ketika suatu saat kita harus mengalami yang tidak enak, ya kita bersabar, dengan sabar kita dicintai oleh Allah. Jadi tidak ada ruginya, ya. Enak syukur dapat tambah nikmat, enggak enak sabar disayang oleh Allah. Itu kalau orang selalu memandang Allah. Nah, itu yang bisa kita amalkan, ya. Dari keterangan tadi itu dalam tataran praktek yang mudah, ya gitu. Ketika kita menghadapi hidup ini dengan kehidupan yang serba nyaman, enak, maka perbanyaklah syukur. Kalau suatu saat ternyata Allah menampakkan kefakiran kita, ya, kita dibikin fakir supaya hanya butuh kepada Allah, ya kita harus bersabar, ya, bersabar. Syukur disayang Allah, dapat tambah nikmat. Sabar juga disayang Allah. Itu kalau orang kenal Allah. Kalau tidak kenal, ngeluh. Ya, ketika enak lupa diri, ya, ketika tidak enak mengeluh, tidak ada baiknya. Maka kita belajar apapun keadaan yang terjadi pada diri kita hendaknya bernilaikan ibadah. Pas sukses syukur, gagal sabar, gitu aja. Ya. Enak syukur, enggak enak sabar. Nah, qultu aku berkata wa tahqiqu ma qaddamnahu min anna ta'alluqa bi awsafi rububiyati yakunu fil batin. Jadi orang mukmin itu hendaknya batinnya selalu bergantung kepada sifat ketuhanan. Batinnya saja, ya. Merasa kaya, merasa mulia, itu batinnya saja. Kemudian
wa tahaqququ bi awsafil ubudiyati yakunu fi dhahir, sedangkan lahirnya tetap memposisikan diri sebagai hamba ya. Batinnya bersama Allah, lahirnya tetap posisinya sebagai hamba. Fal khuriyatu fil batin alat dawam. Kalau bisa seperti itu, orang tadi batinnya selalu merdeka karena batinnya selalu bersama Allah. Nah, wal ubudiyatu fi dhahir alat dawam. Walaupun batinnya merdeka, tapi lahiriahnya tetap sebagai seorang hamba. Nah, jadi batinnya merdeka bersama Allah, tapi lahiriahnya tetap sebagai hamba. Karena sebagai hamba ya punya kewajiban melaksanakan tugasnya sebagai hamba. Tugas hamba apa? Yang menghambakan diri, ya. Sehingga walaupun batinnya sudah dekat bersama Allah, lahiriahnya kita juga harus tetap beribadah. Nah, jangan kemudian yang penting batin kita sudah bersama Allah sehingga kita tidak perlu sholat lagi, tidak perlu ibadah lagi. Itu keliru itu. Itu adab batin tapi dipakai di adab lahir. Ya keliru ya. Ya ada adab batinnya, ada adab lahirnya. Batinnya kita bersama Allah ya, tapi lahirnya kita tetap sebagai hamba. Karena sebagai hamba punya kewajiban untuk menghambakan diri kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Fakhuriyatul batin hiya sudu awsafi rububiyah. Merdekanya batin adalah ketika seseorang itu menyaksikan sifat-sifat ketuhanan. Nah, wa makna ta'alluqu biha, dan itu yang dimaksud dengan bergantung kepada sifat rububiyah. Nah, lakin in kana mujahadatan fa huwa ta'alluqun. Kalau dia masih berjuang itu disebut ta'alluq. Wa in kana tabiatan, kalau sudah stabil, sudah menetap ya, itu namanya tahaqquq. Nah, jadi kalau masih gonta-ganti belum stabil ya, itu statusnya masih mujahadah. Dan nanti kalau sudah stabil jadi musahadah. Nah, jadi sekali lagi hadirin sekalian, kita sebagai hamba Allah ya harus punya dua akhlak yang beda ya, akhlak lahir dan akhlak batin. Batin kita harus bangga, gembira, senang jadi hambanya Allah, jadi hambanya zat yang maha kuasa, jadi hambanya zat yang maha kaya, harus bangga. Tapi lahiriahnya kita tetap harus sadar bahwa kita ini seorang hamba. Namanya seorang hamba ya punya kewajiban untuk menghambakan diri kepada Allah, sehingga setinggi apapun kedudukan kita di hadapan Allah tidak menggugurkan kewajiban syariat. Nah, gitu ya kesimpulannya. Setinggi apapun kedudukan rohani kita di hadapan Allah, semuanya itu tidak menggugurkan kewajiban syariat. Secara lahir hamba itu tetap kena hukum halal, haram, wajib, sunnah, itu tetap ya. Jangan kemudian kalau sudah merasa dekat dengan Allah terus semuanya jadi boleh, semuanya jadi halal, itu tidak bisa ya. Jadi yang kita tiru adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu orang yang kedudukannya di sisi Allah paling tinggi, tapi lahiriahnya juga tetap sholat 5 waktu, tetap puasa bulan Ramadan gitu loh. Jadi kita harus bisa menempatkan diri ya. Walaupun batin kita sudah bersama Allah, tapi lahir kita tetap sebagai hamba. Hamba yang lemah, hamba yang punya kewajiban untuk menghambakan diri kepada Allah. Mudah-mudahan dengan bimbingannya kita bisa memahami dan mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan daima yaqinan shadiqa wa qalban khashi'an lisanan dzakira wa rizqan halalan wa ilman nafi'atan sholihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.